Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kami dari kelompok 2 dari praktikum Kombis T3 akan mempresentasikan mengenai materi penyuluhan pertanian. Baik, untuk pertama kalinya untuk perkenalan anggota, kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, Corko Imiko. Yang kedua Emma Ratnawati, yang ketiga Diana Putri, dan yang keempat Jumiati. Ya, untuk materi yang kami ambil yaitu hama dan penyakit pada tumbuhan. Di sini kami setelah melakukan wawancara langsung kepada petani didapatkan mengenai masalah utama para petani padi, yaitu mengenai hama dan penyakit. Di sini salah satu hama yang mengganggu pada tanaman padi ialah woreng. Woreng di sini atau nama lainnya Nepothetic virenscan atau woreng hijau merupakan hama utama penyebar atau vektor virus pada padi, terutama pada virus tungro yang menyebabkan penyakit tungro. Virus yang menyebabkan penyakit ini yaitu Rhizobacillum virus atau RTBV dan RTSV. Woreng jenis ini biasanya menetas pada pelepah daun padi dan akan menetas 6 hari kemudian. Woreng ini juga pada cairan daun padi yang mengakibatkan pengeringan pada daun padi. Fase pertumbuhan tanaman yang rentan terhadap serangan woreng hijau adalah dari fase pembibitan sampai terbentuknya malai atau anakan. Nah, woreng hijau ini memiliki cara menyerang yang hampir sama dengan woreng coklat, yakni mereka menyukai tanaman yang dipupuk dengan dosis N yang tinggi dan jarak tanam yang rapat. Serangga dewasa dan yang menetap di bagian pangkal batang padi. Gejala kerusakan yang ditimbulkan akibat woreng ini yaitu tanaman menjadi kerdil atau kecil, malai yang dihasilkan berkurang, dan daun berubah menjadi kuning sampai kuning oranye. Adapun untuk pengendalian dari hama woreng ini yaitu yang pertama, tindakan pengendalian dilakukan jika sudah terlihat gejala dari tungro. Pengendalian hayati dengan menggunakan patogen serangga atau Bufera bassiana. Selanjutnya, pengendalian dengan cara penyemprotan insektisida yang dianjurkan berbahan aktif seperti BPMC, buprofenazim, etofenprox, imidacloprid, karbufuran, MPPC atau thiamethoxam. Untuk penyakit tungro ini dapat menyebabkan kehilangan hasil yang besar pada produksi tanaman padi. Selanjutnya yaitu penyakit yang disebabkan oleh hama woreng hijau. Iya, selanjutnya penyakit yang disebabkan oleh hama woreng hijau itu adalah penyakit tungro. Penyakit tungro ini merupakan penyakit padi yang disebabkan oleh 2 jenis virus, yaitu virus yang berbentuk batang atau virus batang tungro padi rice tungro bacilliform virus atau RTBV, dan juga selanjutnya ada virus berbentuk bulat atau virus bulat tungro padi rice tungro spherical virus atau RTSV. Kedua virus tersebut ini ditularkan oleh beberapa spesies woreng hijau dan woreng daun lainnya. Tanaman padi yang terinfeksi virus-virus tungro ini umumnya tampak kerdil dan daunnya itu berwarna kuning, terutama pada daun muda.
Next. Untuk selanjutnya ada gejala tanaman padi yang terkena tungro itu yang pertama terlihat pada perubahan warna daun, terutama pada daun mudanya itu akan berwarna kuning orange dimulai dari ujung daun. Untuk yang kedua, daun mudanya itu agak menggulung, jumlah anakan berkurang, tanaman kerdil dan pertumbuhannya terhambat. Untuk yang ketiga, gejala ini tuh biasanya tersebar mengelompok pada areal pertanaman padi sehingga hamparan tanaman padi itu terlihat bergelombang karena adanya perbedaan tinggi tanaman antara tanaman yang sehat dan tanaman yang sakit atau terkena tungro. Untuk yang keempatnya ini, gejalanya itu biasanya mulai tampak pada 6-15 hari setelah terinfeksi. Tanaman muda lebih rentan terinfeksi dibanding tanaman tua. Jika tanaman sampai berumur 2 bulan terhindar dari infeksi penyakit tungro, kurang berpengaruh terhadap kerusakan dan kehilangan hasil. Untuk selanjutnya ada solusi untuk mengatasi penyakit tungro ini. Yang pertama adalah tanaman serempak. Karena penyakit tungro ini akan selalu ada pada daerah dengan pola tanaman yang tidak serempak dan penanganan sepanjang tahun. Pola tanaman serempak akan memutus siklus hidup vektor dan dapat memperpendek waktu keberadaan sumber inokulum. Untuk mengurangi serangan penyakit tungro ini dianjurkan tanam serempak minimal pada luasan 40 hektar. Untuk yang selanjutnya ada mengatur waktu tanam yang tepat. Tanam pada saat yang tepat ini dimaksudkan agar pada saat fase pertumbuhan tanaman padi pekat dapat terhindar dari serangan penyakit tungro. Fase pertumbuhan padi peka terhadap serangan tungro adalah pada saat tanaman berumur kurang dari 45 hari setelah tanam. Dengan mengamati pola fluktuasi populasi warung hijau dan intensitas serangan tungro sepanjang tahun akan diketahui saat-saat ancaman paling serius oleh penyakit tungro. Waktu tanam diatur sehingga pada saat ancaman tungro serius, tanaman padi ini sudah berusia lebih dari 45 hari setelah tanam. Waktu tanam tepat ini hanya efektif mengendalikan penyakit tungro di daerah dengan pola tanam serempak. Untuk selanjutnya, untuk solusi mengatasi penyakit tungro yang selanjutnya yaitu ada tanam cacar legowo. Jadi tanam cacar legowo itu menyebabkan kondisi iklim mikro di bawah kanopi tanaman kurang mendukung perkembangan patogen. Jadi pada tanam cacar legowo, warang hijau kurang aktif berpindah antar rumpun sehingga penularan dan penyebaran tungro itu terbatas. Selanjutnya ada varietas tahan warang hijau. Jadi berdasar pada sumber gen tahan tetuanya, varietas tahan warang hijau itu digolongkan menjadi golongan T0, T4. Selanjutnya yaitu adanya varietas tahan virus. Jadi 5 varietas tahan virus yaitu ada tukat balian, tukat petanu, dan tukat unda, kalimas, dan bondo yudo. Jadi penanaman varietas tahan tidak dapat dilakukan terus-menerus. Untuk itu dianjurkan untuk melakukan giliran varietas tahan minimal 2 musim. Di samping itu perlu diketahui bahwa dalam keadaan tekanan penyakit yang tinggi, sumber inokulum tinggi, populasi warang hijau tinggi, dan kondisi lingkungan mendukung. Varietas tahan perlu didampingi atau dikombinasi dengan teknologi pengendalian yang lain seperti kultur teknis dan insektisida. Selanjutnya ada penggunaan insektisida. Jadi penyemprotan insektisida itu dimaksudkan untuk menekan populasi warang hijau untuk mengurangi kecepatan penyebaran virus tungro. Jadi penggunaan insektisida organik itu sebaiknya berdasarkan pengamatan populasi warang hijau. Pada daerah dengan pola tanam serempak, penggunaan insektisida sistemik, butiran, dan insektisida berbahan aktif imidacloprid, thiamethoxam, dan MIPC melalui penyemprotan pada persemaian dan pertanaman dapat menghambat penularan tungro oleh vektor. Baik, sekian
materi penyuluhan tentang pengendalian hama wareng dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.